Jadi demi menjaga marwah kehormatan orang Arab Yaman dari tokoh yang bernama kaum Jurhum, maka dialamatkan kepada Ismail, keturunan Ismail. Fatal Ini itu. kan sama dengan kurang ajar kalau bahasa kita ya. Kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah, suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Dan di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Jadi ini berbahaya Pak Edi. Karena apa? Mengaburkan sejarah. Bani Ismail yang kehormatannya itu bersih dari ibadah penyembahan berhala, dinodai dan dituduh sebagai kelompok yang menyebarkan penyembahan ibadah berhala di dalam Ka'bah. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Wa qatala Jurhuman bi Bani Ismail. Dia merampas kekuasaan itu dibantu atau disertai oleh Bani Ismail. Jurhum disertai atau bersama Bani Ismail. Kemudian dipahami Jurhum dari Ismail, keturunan Ismail. Ini kan bahaya ini. Dan saat ini alhamdulillah ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal, anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Indonesia ini mungkin negara dengan anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Dan anak cucu Nabi SAW yang ada di Indonesia ini, nenek moyangnya, leluhurnya ada di Yaman. Yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia, para wali songo, itu juga mereka berasal dari Yaman. Orang yang pertama kali memperkenalkan ibadah penyembahan berhala juga orang Arab Yaman. Jangan ditutup-tutupi, ini loh kebenaran. Jangan dibelokkan sejarahnya seakan-akan yang pertama kali mempopulerkan dari penyembahan ibadah berhala Bani Ismail, Jurhum Bani Ismail. Ini adalah pengubahan sejarah. Dan ini harus dilawan. Tidak bisa dibiarkan. Merusak sejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu. Ini masalah utama. Jadi suku Jurhum itu sebenarnya ada ataukah tidak? Kalau misalnya ada dan memang pernah eksis dalam sejarah, apakah mereka yang disebut sebagai suku Jurhum itu merupakan bagian dari keturunan Ismail? Atau memang bukan keturunan Ismail. Dan yang paling fatal sebenarnya, dan ini menjadi wacana yang cukup berkembang, bahkan Islam disalahpahami, bahwa memang keturunan Ismail itu adalah orang-orang yang melakukan penyembahan berhala di masa-masa awal. Jadi keturunan Ismail itu memang penyembah berhala. Tuduhannya seperti itu. Dan anehnya lagi, ada sebagian saudara-saudara kita yang Muslim menyatakan hal yang sama, bahwa keturunan Ismail lah yang sebenarnya membawa penyembahan asing, ibadah penyembahan berhala ke dalam Ka'bah. Jadi bukan orang di luar keturunan Ismail yang melakukan penyembahan berhala di awal zaman, maksudnya di awal-awal penyembahan berhala di Ka'bah, tapi justru kaum Ismail itu sendiri yang melakukan penyembahan berhala di dalam Ka'bah. Ini sesuatu yang sangat berbahaya dalam pemahaman sejarah. Karena sejarah itu kalau dibelokkan, ini berbahaya. Kalau tidak ada yang meluruskan. Kita sebagai seorang akademisi, kalau mau disebut akademisi harus punya tanggung jawab moral untuk membongkar-bongkar semua data. Apakah memang betul
ibadah penyembahan berhala di dalam Ka'bah itu tokoh utamanya yang paling sentral itu memang dari kalangan keturunan Ismail. Kalau memang itu berasal dari keturunan Ismail, sebetulnya orang ini berasal dari suku apa? Dan itu yang menjadi perdebatan, karena ada informasi, memang ini informasi yang sebenarnya kalau dibaca secara bijak, itu kita punya pemahaman yang benar. Tokoh yang memiliki nama yang sama bukan berarti itu tokohnya sama, Pak Idi. Maksudnya begini, kalau ada orang yang namanya sama, kemudian ditafsirkan bahwa itu orangnya sama, ini terlalu gegabah. Ini terlalu menyederhanakan masalah. Bisa jadi dalam tradisi Timur Tengah, baik itu Ibrani, tradisi Yahudi, ataupun tradisi Arab, atau tradisi Islam khususnya, nama seseorang, nama ayahnya, nama kakeknya, nama buyutnya itu sama, bukan berarti ini orangnya sama. Hati-hati kalau dalam persoalan nasab dalam tradisi Timur Tengah secara umum. Ini bukan hanya nasab bangsa Arab atau salah satu suku klan bangsa Arab, tapi secara umum, baik tradisi Yahudi ataupun tradisi non-Yahudi, baik tradisi Arab maupun tradisi non-Arab. Pokoknya kalau kita bicara mengenai Timur Tengah, nama itu selalu berulang. Misalkan gini, Bali. Contohnya siapa ini, Bali? Nah, nanti kita akan kupas. Jadi masalahnya begini. Sebelum kita bahas ya, dalam tradisi Islam, nama Qahtan, sebagaimana catatan dalam tradisi ulama-ulama kita ya, yang generasi awal itu, memang ada penyebutan nama Qahtan itu muncul dalam dua klan yang berbeda, dalam dua suku yang berbeda, dalam dua kelompok yang berbeda, meskipun namanya sama, sama-sama Qahtan, ya. Tapi yang satu Qahtan dari Bani Ismail melalui Nebayot atau Nabit, satu Qahtan dari keturunan bukan Bani Ismail. Ini harus di-clear dan diklarifikasi. Namanya sama. Makanya kita untuk membahas lebih awal, kita mulai dari pertanyaan semula. Apakah betul suku Jurhum itu memang terkonfirmasi, terverifikasi bahwa ini adalah suku yang benar-benar pernah ada, bukan hanya termaktub dalam dokumen Islam. Kalau kita bicara mengenai suku Jurhum itu, kan tidak tiba-tiba muncul dalam tradisi Islam, tetapi ada kaitan dengan dokumen-dokumen sebelum, berarti pra-Islam, sebelum Islam, dalam arti sebelum risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam abad ke-7 Masehi. Ada dokumennya. Ada dokumen. Nah, itulah sebabnya kalau kita mencoba menelusuri ya dari berbagai dokumen. Pertanyaan tadi sejak awal saya berkata, apakah memang suku Jurhum itu pernah dibicarakan dalam dokumen selain tradisi ulama kita? Ya. Saya jawab, memang ada. Tapi tidak disebut Jurhum. Karena ini tradisi Islam. Tapi disebut dengan istilah Hadoram dalam bahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Ibrani ada dokumen yang menyebut Hadoram. Sementara dalam bahasa Sabean disebut Jurhum. Tapi sebetulnya itu merujuk pada nama suku yang sama. Bentar, Bali. Ini kemarin soalnya ada yang ngomong, itu kan dokumen Yahudi. Nah, ini harus kita luruskan dulu ini, Pak Ali. Kalau kita membahas keturunan Yoktan, keturunan Nabi Nuh, kemudian keturunan dari Ibrahim dan sebagainya, itu kan lebih lengkap ditulis di kitab Yahudi. Berarti kalau kita mengambil ayat dari kitabnya orang Yahudi, ini menurut Pak Ali gimana? Ya sebetulnya kalau kita mau bijaksana ya memahami Al-Quran, jangankan ayat-ayat Al-Quran yang ada kesejajaran dengan ayat-ayat kaum Yahudi. Maksud saya begini, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wa batigaukum min fadlih. Itu di dalam surah Ar-Rum. Ini ayat Al-Qur'an Pak Edi. Tetapi informasinya jelas mengatakan bahwa dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai sarana tidur kalian, beristirahat. Sedangkan siang hari untuk mencari rizkinya Allah. Itu ayat Al-Quran Pak Edi. Tapi jangan salah, Al-Quran itu bukan sesuatu informasi yang berdiri sendiri. Dia ada mata rantai dengan kitab-kitab sebelumnya. Ternyata ayat seperti ini itu juga termaktub di dalam kitab yang namanya kitab Rigveda. Kitab Rigveda itu kan kitab suci agama Hindu. Ya. Atau lebih tepatnya kita bisa baca di dalam kitab Manawat Dharma Shastra, kitab suci yang diterima oleh Manu. Manu itu siapa? Manu itu sama dengan orang suci yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera besar. Siapa yang masuk ke bahtera besar itu, mereka akan selamat. Itu Nuh ya? Tapi mereka yang menolak naik bahtera besar Manu, dia akan tenggelam. Nah, kalau sudah bicara seperti ini, Pak Edi langsung ada koneksitas dengan saya. Itu kok sama dengan Nabi Nuh ya? Kisahnya ditulis di Ada di dalam Al-Quran kisahnya. Tapi kisah itu ada juga di dalam kitab Srimad Bhagavatam Purana. Dan ayat suci yang berkaitan dengan kitab suci yang diterima oleh Manu, tertulis dalam Manawat Dharma Shastra, itu bahasanya tidak sama dengan bahasa Arab, tapi maknanya sama. Apa yang termaktub di situ? Dikatakan, Ratri Swapnaya Bhutanam Restayai Karyama Namaha. Maksudnya, Ratri Swapnaya Bhutanam, kami jadikan buta itu sebagai istirahat kalian. Buta itu artinya gelap, malam. Kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Restayai Karyama Namaha, kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup. Kenapa ayatnya ada kesejajaran dengan kitab sebelumnya? Bahkan ini bukan kitab Yahudi, Pak Edi. Ini kitab agama Hindu. Sebentar, Wali. Ini kitab Hindu ini bukannya lebih tua dari Yahudi ya? Ya lebih tua, bahkan lebih tua dari Kristen, bahkan lebih tua dari Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesamaan dalam Quran dengan adanya yang senada dengan kitab-kitab sebelumnya itu justru memberikan penegasan bahwa apa yang termaktub dalam kitab Al-Quran atau yang termaktub dalam kitab ulama-ulama kita itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi ada mata rantai dengan dokumen-dokumen sebelumnya. Ini kalau kita arif memahami dokumen-dokumen itu. Jadi jangan sampai ada kesan untuk bicara Islam tidak perlu membanding-bandingkan dengan kitab selain kitab Al-Quran, selain hadis. Semua itu bullshit, tidak punya manfaat. Iya, kalau itu sekedar untuk diimani. Kita ini kan bicara Islam bukan dalam konteks sekedar diimani. Kalau sekedar diimani, cukup Quran, hadis, selesai. Saya nggak mau bicara itu. Justru yang kita mau berikan pelajaran kepada siapapun yang mau berpikir cerdas dan berpikir waras adalah mempertanggungjawabkan iman kita, tentu saja dengan dokumen pembanding. Nah, dokumen pembanding itu dokumen pembanding di luar Islam, kitab-kitab lain ya. Dan itu otomatis merujuk pada kitab-kitab lain. Bahkan bukan hanya Yahudi, kitab Yahudi, tapi kitab Kristiani, bahkan kitab Hindu dan lain sebagainya. Nah, kembali pada persoalan tadi. Apakah kalau kita bicara mengenai suku Jurhum, itu juga dibicarakan dalam kitab-kitab selain ulama-ulama kita? Jawabannya iya. Di mana itu? Dalam kitab sucinya orang Yahudi dan kitab sucinya orang Kristen itu sendiri, yang disebut sebagai the Bible, atau yang saya kutipkan di sini Alkitab itu. Alkitab dalam bahasa Madura itu. Alkitab dalam bahasa Madura. Di mana itu? Kemarin kan kita bahas di kitab Kejadian pasal 10 ayat 30 Pak Edi. 10:26, coba dicek ya. 10:26.
Kitab Kejadian 10 ayat 26 atau 25 dulu ya. 25. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Zerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Seba, Ovir, Hawila, dan Yobab. Itulah semua keturunan Yoktan. Oke, sampai di situ aja cukup. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, saya kira semua sudah paham. Tapi di dalam bahasa yang cukup luar biasa untuk kita cermati dalam bahasa lokal ini, dalam bahasa Madura khususnya, dikatakan demikian. Eber andi anak lalake kadu sesareang nyamana Pelek Dan Yoktan. polana jamana sebangsa aca pecah, maksudnya dipecah-pecah gitu ya. Jadi Eber itu punya 2 orang anak, namanya Pelek, karena pada masanya itu, pada zamannya itu, bangsa-bangsa dipecah-pecah. Sebungso nyamana Yoktan, sedangkan yang bungsu namanya adalah Yoktan. Jadi antara Pelek dan Yoktan itu 2 bersaudara, anak dari Eber. Ya. Eber itu kalau dalam tradisi Islam disebut dengan Hud. Berarti Hud itu seorang nabi, Nabi Hud. Oh, Eber ya. itu Hud. Kemudian dalam bahasa Ibrani disebut Eber. Dalam ayat yang ke-26 disebutkan Toronan na Yoktan rea orang Almodad, Selef Hazarmawet ben Yera. Keturunan dari Yoktan ini adalah Almodad, Selef, Hazarmawet atau Hadramaut, ben Yera, dan juga Yera. Hadoram, ini yang Jurhum tadi. Oh, Hadoram dalam bahasa Sabean disebut Jurhum, dalam bahasa Ibrani disebut Hadoram. Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ovir, Hawila, ben Yobab. Jadi semua ini anak-anak dari Yoktan. Jadi memang dalam tradisi di luar Islam itu ada penyebutan suku Jurhum. Salah satu di antara keturunan Yoktan, anak dari Eber. Ya. Nah, nanti di dalam tradisi Islam memang ada penegasan informasi yang serupa dengan ini, Pak Aidi. Itulah sebabnya kita bicara dokumen pembanding, Pak Aidi. Informasi dalam tradisi Islam seperti apa, informasi di luar tradisi Islam seperti apa. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari informasi tradisi Islam. Kalau tadi tradisi Yahudi, Kristen, ya, tradisi Yahudi. Dan ini saya kira semua paham ya. Karena yang saya bacakan itu bisa dirujuk kembali pada teks versi terjemahan bahasa Indonesia, atau yang bisa bicara bahasa Madura tadi otomatis bisa memahami yang saya bacakan tadi. Tradisi Islam juga menyebut entitas dari orang-orang Jurhum. Di mana itu kita bisa lihat informasi yang paling awal, informasi paling awal. Itu kita bisa baca dari tulisan yang ditulis oleh seorang tokoh yang hidup sezaman dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan itu khalifah yang kita kenal setelah khalifah keempat, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke? Berarti Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan itu salah satu generasi sahabat, ya kan? Sedangkan orang yang bertemu dan berdiskusi dengan Khalifah bin Abi Sofyan ini masuk kategori generasi tabi'in. Ya, kita tahu kapan Khalifah yang bernama Muawiyah bin Abi Sofyan itu meninggal atau wafat. Itu tahun 60 Hijri. Catat itu baik-baik. Tahun 60 Hijri. Orang yang diajak bicara ini kemudian menulis sebuah kitab. Ya, berarti pertemuan ini pasti sebelum tahun 60 Hijri.
Orang yang bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ini bernama Ubaid bin Sariyah Al-Jurhumi. Tokohnya bernama Ubaid bin Sariyah Al-Jurhumi. Gelar belakangnya itu Al-Jurhumi. Berarti asalnya dari suku Jurhum. Diskusinya itu panjang, tapi saya ringkas saja. Muawiyah itu bertanya kepada tokoh yang bernama Ubaid bin Sariyah Al-Jurhumi. Apa yang dikatakan oleh sang khalifah kepada Ubaid? Manhum al-Arab al-Aribah wal Arab al-Musta'ribah. Maksudnya siapa mereka yang dimaksud dengan al-Arab al-Aribah dan siapa yang dimaksud dengan al-Arab al-Musta'ribah. Nah, ketika dia ditanya seperti itu, Ubaid menjawab, siapa yang dimaksud al-Arab al-Aribah? Orang Arab asli, ya. Al-Arab al-Aribah itu orang Arab asli. Kemudian disebutkan hum Thamud. Mereka itu salah satunya adalah kaum Thamud. Kemudian kaum Iram. Kemudian kaum Amalik. Kemudian disebut Jurhum. Jadi disebut Jurhum bagian dari Arab al-Aribah. Kemudian Arab pendatang ya berarti? Belum, ini istilah yang dipakai dalam tradisi Islam menggunakan istilah al-Arab al-Aribah. Ini tradisi Islam, istilah itu istilah kunci Pak Edi. Untuk kita bisa paham apa yang dimaksud dengan al-Arab al-Aribah. Kalau diterjemahkan secara harfiah itu Arab asli. Ya. Kemudian kalau disebut al-Arab al-Musta'ribah itu arti harfiahnya orang Arab yang tidak asli, pendatang gitu ya. Arab Arab blasteran kalau bahasa mudahnya gitu ya, Arab blasteran. Jadi Arab yang dianggap Arab. Jadi bukan Arab asli, itu Arab Musta'ribah. Nanti siapa yang dimaksud dengan Arab al-Musta'ribah? Nanti dulu. Ini kita bicara Arab al-Aribah. Arab al-Aribah. Jadi salah satunya adalah suku Iram atau Bani Iram. Kemudian Samud itu juga disebut sebagai Arab al-Aribah. Kemudian suku Jurhum termasuk juga Qahtan ini. Itu keturunan siapa? Keturunan Hud. Keturunan Hud. Ini di dalam kitab yang namanya judulnya itu Ahbar al-Yaman. Penulisnya siapa? Ubaid bin Sariyah Al-Jurhumi. Orang Jurhum sendiri. Otomatis buku ini bukan buku yang main-main. Ini kitab yang ditulis di zaman awal karena Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat tahun 60 Hijri. Oke. Jadi ini sangat-sangat sahih diakui sebagai kitab yang pertama kali bicara soal siapa itu suku Jurhum. Dan ada kaitan dengan Qahtan di sini. Jurhum, Qahtan, dan ini disebut sebagai Al-Arab Al-Aribah. Oke. Baru kemudian kita bisa baca dokumen yang lain, misalnya dalam kitab Al-Anis fil Ansab karya Al-Maghribi. Dia mengutip, ini buku periode paling belakangan. Bukan masa awal, tapi belakangan. Mengutip dari pernyataan Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu, sepengetahuan saya, itu memang muridnya Abu Hurairah radhiyallahu an, dan itu salah satu generasi sahabat. Ya. Wahab bin Munabbih itu lahir tahun 34 Hijri, meninggal tahun 111 Hijri. Berarti dia masuk kategori era tabi'in. Sama dengan Ubaid bin Sariyah Al-Jurhumi. Sama-sama tabi'in. Tapi lebih senior Ubaid bin Sariyah Al-Jurhumi. Karena wafatnya otomatis lebih duluan. Karena Wahab bin Munabbih meninggal tahun 111 Hijri. Sementara Ubaid bin Sariyah ketika mendokumentasikan bukunya itu hasil diskusi dengan Khalifah keempat. Khalifah keempat meninggal tahun 60 Hijri. Berarti lebih senior dibanding Wahab bin Munabbih. Tetapi Wahab bin Munabbih ini ketika bicara mengenai
Qahtan memang ada informasinya, tapi dia tidak bicara mengenai Jurhum. Dia tidak menyebutkan siapa itu Jurhum, tapi dia menyebutkan siapa itu Qahtan. Pada informasi yang didapat dari buku Al-Maghribi ini, karya Al-Maghribi, ditanya begini, siapa itu yang dimaksud dengan Bani Hud? Manhum Bani Hud? Siapa itu yang dimaksud dengan keturunan Hud? Kemudian dijawab oleh Wahab bin Munabbih. Dia berkata bahwa Qahtan itu bin Hamisha, bin Tayaman, bin Nabat, bin Ismail. Jadi di sini menyebutkan nama tokoh Qahtan. Karena ditanya siapa itu yang disebut Al-Yamaniyun, manhum Al-Yamaniyun, siapa itu yang dimaksud sebagai orang-orang Yaman. Dan Wahab bin Munabbih menjelaskan itu adalah Qahtan. Anak siapa? Hamisha, anak bin Tayaman, anak bin Nabit, anak atau bin Ismail. Jadi di sini ada Qahtan bin Hamisha bin Tayaman bin Nabit bin Ismail. Ya. Oke? Yeah. Ini memang dari keturunan Ismail. Tapi lihat silsilahnya ini, nyambungnya ke siapa? Nabit bin Ismail. Oke? Tapi apakah ini bicara mengenai suku Jurhum? Tidak. Tidak bicara mengenai suku Jurhum. Jadi yang dipersoalkan itu kita tidak bicara hanya sekedar Qahtannya. Karena ada juga Qahtan yang terkait dengan Jurhum, tapi ini bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Nabi Hud. Oh, dari Nabi Hud. Oke, jelas ya? Jadi, nama bisa sama, Pak Edi. Tetapi, bukan berarti orangnya sama. Kira-kira tahu maksud saya ya? Yeah. Jadi, ada dua nama. Nama Qahtan. Tapi yang satu dari jalur non-Ismail, yang satu Qahtan dari jalur Ismail melalui Nebayot atau Nabit bin Ismail. Oh, ini Nebayot ini. Iya, ada dua. Ada dua. Yang menjadi sentral adalah apakah betul suku Jurhum itu keturunan Qahtan? Iya, berdasarkan informasi dokumen eksternal, ya, melalui jalur non-Ismail. Tapi kalau kita cari apakah ada suku Jurhum dari keturunan Ismail, dari keturunan Qahtan melalui Nebayot atau Nabit? Tidak ada. Oh. Jadi masalahnya yang menjadi pokok persoalan bukan masalah Qahtannya, tapi suku Jurhum ini keturunan Qahtan, iya. Tapi Qahtan di sini keturunan siapa? Ismail atau bukan? Bukan ya. Tidak ada informasi. Jadi jangan sampai kita keliru mengidentifikasi bahwa kalau dikatakan bahwa Qahtan keturunan Hamisha, keturunan Tayaman, keturunan Nabit, keturunan Ismail, berarti suku Jurhum keturunan Ismail. Ini keliru. Kenapa? Tidak ada informasi. Wahab bin Munabbih tidak memberikan informasi suku Jurhum itu keturunan Qahtan melalui Nebayot keturunan Ismail atau melalui Nabit keturunan Ismail. Tidak ada informasi. Justru yang memberikan informasi bahwa Jurhum terkait dengan Qahtan, ya, dari keturunan non-Ismail yang disebut Arab Al-Aribah itu dari karya Ubaid bin Syariah Al-Jurhumi dalam kitab Akhbar Al-Yaman. Jadi kalau begitu nama bisa sama tapi personnya beda. Oh, Yoktan tadi ya? Yoktan itu. Jadi Yoktan, Qahtan itu sekedar nama, tapi pribadi orangnya bisa berbeda dan sukunya beda. Satu dari Ismail, satu bukan Ismail. Kita lihat saja. Kalau kita menyebut nama Nebayot atau Nabit, apakah Nebayot Nabit itu saudara kandung atau anak kandung?
Anaknya dari Ismail ya? Kalau kita lihat dari data eksternal, Nebayot dan Kedar itu bersaudara, anaknya Ismail. Tapi nanti dari antara keturunan Kedar ada yang juga namanya Nebayot juga. Oh. Jadi nama sama, jalurnya beda. Orangnya beda. Orangnya beda. Jadi jangan sampai kita salah identifikasi. Kalau kita lihat dari Wahab bin Munabbih sendiri kan jelas disebutkan Qahtan, putra dari Hamaisyah, putra dari Tayaman, putra dari Nabit, putra dari Ismail. Di sini nggak ada itu nama Jurhum. Berarti ketika kita bicara Jurhum, ada Qahtan yang lain yang keturunan dari non-Ismail yang disapa dengan sebutan Al-Arab Al-Aribah. Nah, dalam buku Al-Kalbi ini, kitab Al-Asnam, yang beliau wafat tahun 204 Hijri, berarti masa setelah Wahab bin Munabbih. Lebih jelas beliau berkata bahwa orang yang pertama kali berbicara dalam bahasa Arab itu adalah kaum Amalek. Kaum Amalek ini rihlah mengadakan perjalanan dari Mesopotamia ke arah Arabia. Arabia di sini yang dimaksud semenanjung Arabia. Dan mereka ini juga ada kaum Jurhum yang disapa dengan sebutan Al-Arab Al-Aribah. Jadi sudah ada penegasan ini. Informasi Ubaid bin Syariah Al-Jurhumi. Orang Jurhum dan orang Qahtan disebut sebagai Al-Arab Al-Aribah. Dan dalam kitabnya Al-Kalbi juga menyebutkan bahwa Jurhum disebut sebagai Al-Arab Al-Aribah. Ini kata kunci ini. Berarti suku Jurhum bukan keturunan Ismail. Meskipun kita tahu Jurhum itu keturunan Qahtan atau Yoktan dari jalurnya non-Ismail. Ada juga Qahtan bin Hamisyah bin Tayaman bin Nabit bin Ismail, tapi tidak ada kaitan dengan suku Jurhum. Oh, namanya sama. Namanya sama, tapi identitasnya berbeda. Nah, dari sinilah kita bisa paham. Jangan sampai kita ini keliru mengidentifikasi tokoh. Nah, masalahnya begini. Kalau di kitab Al-Asnam ini, kitab Al-Asnam ini kan sebagai dokumen yang paling penting, bisa dikatakan dokumen paling awal, Pak ini. Ketika memberikan informasi siapa ya yang pertama kali meletakkan berhala, bahkan melakukan ibadah penyembahan berhala di dalam Ka'bah. Apakah informasi ini ada di dokumen di luar Islam? Tidak ada. Tidak ada. Ini hanya informasi sepihak. Kalau dipercaya, silakan. Kalau tidak dipercaya juga silakan. Namanya saja dokumen sepihak. Ya kan? Kalau dokumen sepihak itu boleh ditolak, boleh diterima. Masalahnya kan tidak ada dokumen pembanding di luar tradisi Islam. Tradisi Islam tidak pernah menyebutkan ada orang yang meletakkan berhala di dalam Ka'bah. Tidak ada informasi itu. Hanya ada di dalam dokumen Islam. Dokumen sepihak. Tetapi ini bukan berarti tidak penting. Ini dokumen yang paling awal. Dokumen yang paling awal. Ingat, sekali lagi saya berkata, ini dokumen yang paling awal yang memberikan informasi kepada kita mengenai adanya orang yang meletakkan berhala di dalam Ka'bah, yang melakukan penyembahan ibadah berhala di dalam Ka'bah yang pertama kali. Bahkan namanya disebut kemarin. Bahkan namanya disebut. Dan informasinya jelas. Ya, informasinya jelas. Dikatakan apa di sini? Ini ya. Fakana awwalan man ghayyara dina Ismail alaihissalam. Ada orang yang pertama kali mengganti, menggeser, mengubah dina Ismail, agama, ajaran Ismail alaihissalam. Jadi disebutkan di sini informasi orang yang mengubah, menggeser, mengganti ajaran Ismail yang Hanif, yang tauhid itu. Namanya siapa disebut? Amr bin Rabi'ah. Disebutkan Amr bin Rabi'ah. Jadi muncul nama tokoh di sini. Namanya Amr bin Rabi'ah. Siapa ini Amr bin Rabi'ah? Wa huwa Luhai bin Harithah bin Amr bin Amir al-Azdi.
Jadi dia itu dari suku Al-Azdi. Wa huwa Abu Khuza'ah. Dia dikenal sebagai bapaknya orang Khuza'ah. Jadi pertama kali disebut sebagai suku Khuza'ah itu adalah Amru bin Rabi'ah atau Amru bin Luhai. Berarti dia itu dedengkotnya ya. Pertama kali. Suku Khuza'ah. Nenek moyang orang yang disapa dengan sebutan Khuza'ah. Siapa itu Khuza'ah? Itu nama suku Pak Edi. Oh iya. Nama suku yang kemudian nisbatnya kepada dirinya. Dan itu asal dari Al-Azdi. Siapa itu Al-Azdi? Al-Azdi, suku yang disebut Al-Azdi itu suku dari kalangan Bani Yoktan yang disebut sebagai Arab Al-Aribah. Ya, di mana itu? Kita bisa dibaca buku ini, Adwarut Tarikh Al-Hadrami. Jadi itu sepakat semua. Pertanyaan begini, ada nggak ulama dalam semua kitab para ulama yang sampai kepada kita yang menyebutkan bahwa suku Jurhum itu keturunan Ismail? Ada nggak? Iya. Kalau ada, saya beri hadiah Pak Edi. Saya sudah siapkan uang 500.000. Udah. Yang bisa jawab bahwa ada ulama yang menyebutkan suku Jurhum keturunan Ismail, saya kasih 500.000. Asal tidak yang kembar tadi ya. Namanya sama. Kalau tadi, Qahtan itu namanya muncul dua. Ada yang dari jalur Ismail, ada yang dari jalur non-Ismail. Kalau jalur Ismail yang Qahtan ini melalui Nebayot atau Nabit bin Ismail, tidak ada penyebutan suku Jurhum di situ. Ya. Bahkan tidak ada penyebutan suku Al-Azdi di situ. Tidak ada. Tetapi kalau dari jalur non-Ismail ada tokoh yang bernama Qahtan. Ada juga tokoh suku yang disebut sebagai Jurhum. Ada juga suku yang disebut sebagai Al-Azdi. Dan semuanya itu jalurnya non-Ismail. Hazar Mawet juga. Hazar Mawet, Hadramaut. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Sekali lagi, ini memang apa ya? Gampang-gampang susah. Orang itu kalau sudah tidak mau belajar, itu susah masalahnya Pak Edi. Hanya maunya dengernya aja dari satu pihak. Kalau kita rajin mendengar dari semua pihak, kita akan bisa memilih dan memilah mana informasi yang benar. Dan dia harus cross-check dengan kitabnya. Kita kan kalau buka data, kan ada kitabnya, ada bukunya. Iya kan? Di sini jelas disebut, Haula hum al-Qahtaniyun. Mereka ini yang disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun, orang-orang Qahtan. Atau nama lainnya Au al-Yamaniyun, orang-orang Yaman. Ya kan? Siapa mereka ini disebutkan itu rinci nama-nama sukunya. Wa hunaka qabail yamaniyah. Mereka ini yang disapa dengan para kabilah atau kabilah yang orang-orang Yaman itu salah satunya. Coba disebut Hamdan, kabilah Hamdan. Kemudian ada kabilah Al-Azdi. Nah, jelaskan? Ya. Jadi mereka ini disapa dengan sebutan apa? Al-Yamaniyun atau Al-Qahtaniyun yang disebut Al-Arab Al-Aribah. Oke? Ada juga Himyar. Nah, coba kita lihat itu di peta Claudius Ptolemy yang warna biru, Pak Edi. Warna biru. Coba lihat yang bagian bawah. Nah, di situ ada apa ini? Homeritai. Ya kan? Homeritai. Ini kan kawasan Yaman tuh. Homeritai. Ini peta Claudius Ptolemy yang beliau meninggal tahun 170 Masehi, abad kedua Masehi. Sudah membuat peta ini. Sudah ada peta ini. Homeritai. Dan kita bisa cross-check dengan data pembanding di luar tradisi Islam. Siapa itu? Santo Theophanes menyebut Amanitai, orang-orang Yaman. Keturunan siapa? Yoktan disebutkan. Salah satunya suku apa? Hamoritai. Sama dengan ini, Hamoritai. Siapa itu Hamoritai? Himyar. Tradisi Islam menyebutnya Himyar. Ya kan? Suku Himyar, ya, sama dengan suku Al-Azdi. Kemudian ada suku Kendah, ada suku Tai, dan Hadramaut, suku Hadramaut. Ini semua Al-Arab Al-Aribah. Jadi pertanyaannya begini sederhana. Ada nggak yang disebut Hadramaut keturunan Ismail? Ada nggak?
Bahwa orang-orang Hadramaut keturunan Ismail. Ada nggak dalam tradisi Islam? Tidak ada. Ada nggak yang menyebut suku Kindah keturunan Ismail? Tidak ada. Ada nggak yang menyebut suku apa lagi? Al-Azdi keturunan Ismail? Tidak ada. Ada nggak yang menyebut suku Himyar keturunan Ismail? Tidak ada. Ada nggak suku apa lagi? Al-Azdi, kemudian Himyar, kemudian suku Toy, semua dinisbatkan kepada Ismail? Tidak ada satupun, Pak Edi. Karena ini jalurnya ke Karena memang jalurnya kepada Yoktan. Nah, kalau bicara mengenai Al-Arab Al-Musta'ribah, orang Arab yang diarabkan. Jadi ini orang Arab yang diarabkan. Siapa itu? Ini adalah keturunan Ismail. Ammal Arab Al-Musta'ribah fahum nasl Ismail bin Ibrahim alaihi assalam. Wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Jadi yang dimaksud orang-orang Arab Musta'ribah, mereka ini nasabnya bersambung pada nasabnya Ismail, keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi assalam. Mereka ini disebut al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Ada banyak kabilah dari keturunan Ismail itu. Dan apa di sini disebut? Faminhum Tamim. Di antara mereka ini, kabilah-kabilah itu Tamim, Bani Tamim. Coba lihat tuh peta Claudius Ptolemeus. Coba lihat tuh, yang coklat. Bani Tamim, coba. Nah, lihat tuh, ada tulisan Taimi di situ. Pojok sana. Atas tuh. Itu, Taimi. Oh, ini. Iya. Bani Tamim. Ditulis dalam petanya si Claudius Ptolemeus abad kedua Masehi. Jadi faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy wa minhum Banu Hashim. Inilah yang disebut sebagai Arab Musta'ribah, yang keturunan Nabi Ismail. Keturunan Ismail. Tidak ada penyebutan Jurhum di sini. Tidak ada penyebutan Himyar di sini. Tidak ada penyebutan Al-Azdi di sini. Karena mereka ini bukan keturunan Ismail. Hadramaut juga tidak ada itu. Hadramaut juga bukan keturunan Ismail. Jadi kalau kita buka data itu yang jelas. Sejak awal tadi saya berkata, ada nggak dokumen yang menyebut suku Jurhum itu keturunan Ismail? Ada nggak? Nggak ada. Kalau Kohton, ada nggak yang menyebutkan keturunan Ismail? Ada. Namanya kembar. Namanya Kohton, tapi melalui Nebayot bin Ismail atau Nabit bin Ismail. Tapi ini tidak melalui, ada jalur Jurhum. Mana Jurhum keturunan Ismail? Nggak disebut. Tapi kalau Jurhum keturunan Kohton, ada. Yang bukan keturunan Ismail, ada. Dan ini saudara kembar dari Hadramaut. Memang kalau, ya kan? Kalau tidak hati-hati, memang ada nama kembar itu kan bisa. Makanya ini kalau orang tidak cerdas membaca, hanya melihat informasi sekilas, kesamaan nama, itu bisa berbahaya. Coba Pak Edi baca Injil Matius silsilahnya Yesus itu. Silsilahnya Yusuf ya, coba lihat apa itu? Injil Matius pasal 1 ayat yang keberapa itu? Yang terakhir Pak Edi. Silsilah. 1 ayat, inilah silsilah Yesus. Yang paling akhir. Bentar. Ini. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yakub memperanakkan Yusuf. Ini kalau orang tidak paham, dikira ini Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Iya. Betul kan? Yusuf itu kan anaknya Yakub. Yusuf Nabi, Yakub Nabi. Iya. Tapi kok ini zamannya zaman ketika Nabi Isa dilahirkan? Tiba-tiba muncul Yakub. Orang yang tidak paham, ini dikiranya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Iya. Padahal ini Yakub dan Yusuf si tukang kayu. Iya. Bukan Nabi Yusuf di sini. Hanya karena nama kemudian di-framing seakan-akan itu merujuk pada Nabi Yusuf. Sama seperti orang yang suka men-framing supaya orang-orang Arab Yaman itu selamat dari tuduhan bahwa mereka ini orang yang pertama kali memperkenalkan ibadah
berhala di dalam Ka'bah, maka di framing Bani Ismail itulah yang sebetulnya melakukan penyembahan ibadah berhala pertama kali, karena ada nama Yoktan. Ini kan salah alamat sebenarnya. Jadi demi menjaga marwah kehormatan orang Arab Yaman dari tokoh yang bernama kaum Jurhum, maka dialamatkan kepada Ismail, keturunan Ismail. Ini kan sama dengan kurang ajar kalau bahasa kita ya. Ini kalau saya sebut kurang ajar, kira-kira kasar, itu Pak. kasar atau Iya. tidak, Pak Edi? Kasar ya. Iya. Tapi bagaimana mungkin saya harus berkata selain bahasa itu? Kurang vitamin. Kurang vitamin atau kurang piknik, kurang rihlah ya. Kurang piknik. Jadi ini berbahaya, Pak Edi. Karena apa? Mereka yang tidak paham sejarah mengaburkan sejarah. Ya. Bani Ismail yang kehormatannya itu bersih dari ibadah penyembahan berhala, dinodai dan dituduh sebagai kelompok yang menyebarkan penyembahan ibadah berhala di dalam Ka'bah. Ini kan sangat tidak terhormat. Hanya karena ada nama. Hanya sama, karena nafsu untuk membela kehormatan di luar Bani Ismail. Ya. Ini berbahaya. Nah, itulah sebabnya kita akan meluruskan kembali. Bahkan sampai-sampai saya tuh mencoba untuk mencari pembanding, Pak Edi. Memang ada tidak tulisan dari Al-Kalbi yang menyebutkan Jurhum keturunan Ismail? Itu nggak ada, Pak Edi. Kalau salah baca mungkin iya. Saya ulangi lagi ya. Kalau salah baca mungkin iya. Kenapa? Ketika salah baca dipahami Jurhum keturunan Ismail. Padahal teksnya nggak begitu. Teksnya itu jelas, Pak Edi. Mau yang edisi kapanpun, terbitan manapun, cetakan manapun, dicetak tahun berapa, manuskripnya apa, semua teksnya itu seragam. Bunyinya jelas. Apa itu? Di sini dikatakan, falamma balagha Amru ibn Luhai, maka tatkala Amru bin Luhai itu dewasa, ya, naza'ahu fil wilayah, kemudian dia merampas merebut kekuasaan pemeliharaan mengenai Ka'bah itu. Wa qatala Jurhuman bi Bani Ismail, dia merampas kekuasaan itu dibantu atau disertai. Soalnya ada kata-kata oleh Bani Ismail. Jurhum bi Bani Ismail. Jurhum disertai atau bersama Bani Ismail. Digandeng tadi akhirnya. Kemudian dipahami Jurhum dari Ismail, keturunan Ismail. Ini kan bahaya ini. Jadi dia ngerti ilmu nahwu tidak di sini? Kalau saya dianggap tidak jelas sanad keilmuannya, kalau saya ngomong, Pak Edi, mungkin semua paham. Sanad keilmuan saya itu, guru saya semua tahu. Guru saya itu Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Kiai Haji Abdullah Wasi'an itu seorang kiai yang bersahabat dengan Kiai Misbah, tokoh MUI zaman itu. Saya kira semua tahu. Siapa itu Kiai Haji Abdullah Wasi'an? Murid langsung dari Kiai Haji Mas Mansur. Siapa itu Kiai Haji Mas Mansur? Murid langsung jadi tokoh yang terkenal, dan ini satu guru dengan kalangan Nahdiyin. Jadi kalau dikatakan sanad guru saya nggak jelas, bahkan saya dianggap belajar dari tukang tempel ban, ini karena mereka tidak tahu sejarah saya. Masa harus dipamer-pamerkan? Masa saya harus pamer-pamerkan siapa guru-guru saya? Orang semua saya tahu. Orang yang paham mengenai siapa itu Kiai Haji Abdul Wasi'an, dan saya dianggap salah satu muridnya, itu semua sudah tahu. Jadi saya tidak pernah belajar ke tukang tambal ban. Orang boleh membangga-banggakan saya itu muridnya dari ini, dari itu, dari pesantren ini, pesantren itu. Saya cukup dengan satu saja yang saya sebut, belum yang lain, Pak. Yang lain ya. Padahal Pak Ali juga pernah belajar sama Habib juga ini. Iya, tadi nggak saya sebut ya. Saya nggak saya sebut. Dan guru saya seorang Habib tidak pernah mau pakai jubah, nggak pernah mau. Dia selalu pakai kopiah hitam. Seorang Habib. Habib betul. Dan beliau sangat akrab dengan saya. Beliau sudah wafat. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi kita ini tidak pernah mau membenci kelompok manapun.
orang Yaman yang dimaksud yang bernama Amru bin Luhai, dia harus dikatakan sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan ibadah penyembahan berhala, dan dia dari garis baba keturunan dari klan Al-Azdi, dari garis ibu keturunan dari Al-Jurhumi. Mau Al-Azdi ataupun Al-Jurhumi tidak nyambung kepada Bani Ismail. Tidak nyambung. Artinya apa? Penyembahan ibadah berhala diperkenalkan oleh orang-orang di luar Bani Ismail. Itu kesimpulannya yang harus digarisbawahi. Ini bukan berarti orang Jurhumi semua begitu, orang Al-Azdi semua begitu. Bukan, jangan salah. Kita tahu Ubaid bin Sariyah Al-Jurhumi berjasa menulis buku yang berjudul Al-Ahbar Al-Yaman. Padahal dia dari suku Jurhum. Kita tidak menghina beliau, karena beliau bicara dengan kebenaran. Kalau tokoh yang bernama Amru bin Luhai maksudnya, dia tidak bicara kebenaran, dia bicara kejahatan yang mempopulerkan penyembahan ibadah berhala. Ini jangan ditutupi. Ya kan? Jangan ditutupi. Ada seorang ahli sejarah, tarikh Nabi ya. Sirah Nabi maksudnya, Sirah Nabi yang bernama Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah, karya yang disebut Ibnu Hisham. Dari suku mana? Ibnu Hisham Al-Himyari. Suku Himyar. Tapi dia tokoh hebat. Tokoh hebat dari kalangan Arab Yaman. Jadi orang yang punya jasa kita katakan benar, yang salah meskipun dari Arab Yaman. Orang yang pertama kali memperkenalkan ibadah penyembahan berhala juga orang Arab Yaman. Jangan ditutup-tutupi, ini loh kebenaran. Tapi jangan digebiah uyah. Bukan hanya digebiah uyah, jangan dibelokkan sejarahnya seakan-akan yang pertama kali mempopulerkan dari penyembahan ibadah berhala Bani Ismail, Jurhum Bani Ismail. Ini adalah pengubahan sejarah. Dan ini harus dilawan, tidak bisa dibiarkan. Soalnya merusak sejarah. Merusak sejarah ini. Jadi telah kita dengarkan bersama. Kasus ini berarti masih bisa dilanjutkan. Belum selesai. Kemarin dia kabur ke Arab Saudi. Memang Rizik Syihab dengan Bahar bin Smith ni luar biasa ni. Mengacak-ngacak Indonesia ini. Adu domba sana sini. Memang luar biasa mereka itu. Kalau cucu Nabi nggak mungkin. Tukang adu domba seperti ini nggak mungkin cucu Nabi. Ngaku-ngaku cucu Nabi, nasab nggak jelas, DNA nggak sama, yaitu gen Yahudi. Jadi kalau masih ada dua orang ini, apalagi masih dikasih panggung untuk Rizik Syihab dengan Bahar bin Smith ini, saya rasa itu Indonesia ini akan tidak aman. Pasti kacau terus. Pengikut-pengikutnya yang jadi heran kita itu, pengikut-pengikutnya itu kenapa nggak ada pikiran yang jernih? Kenapa nggak dipikir? Aduh. Memang tugas mereka ini memang untuk mengandu domba Islam. Kalau Wahabi, kalau menurut saya Wahabi itu nggak terlalu parah di Indonesia ini. Yang lebih bahaya sekarang ini adalah Habib. Kalau Wahabi itu cuma berapa kitab yang dihapus atau ditambahin, pokoknya diselewengkan oleh mereka Wahabi. Tapi kalau para habaib ini sejak abad 9 itu sudah mulai menulis kitab-kitab palsu, kitab-kitab menjadi kitab-kitab adu domba lah. Kitab-kitab nasab menyantolkan kepada Rasulullah, dan kitab-kitab khurafat yang lain.
cerita-cerita halu yang tidak masuk akal digaungkan sebagai karamah. Sangat berbahaya nih mereka ini. Muhibbin yang bikin sakit kepala ini, muhibbin mereka itu otaknya kemana tuh otaknya? Ya mungkin akibat bodoh lah. Takut kualat. Mana kualat sama mereka tu? Kalau memang kualat, saya tu udah kualat. Nggak ada kualat sama gen Yahudi itu. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.